वदियत करके इनामे मोहब्बत मोहब्बत से जो अपनी खींचता है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam Rahmat TV yang berbahagia. Kisah kali ini datang dari Jemaat Bandung Kulon. Dikisahkan oleh seorang lajnah yang telah berkhidmat selama 12 tahun sebagai seorang muhasil, yakni juru pungut canda. Ibu Eis Mujiarsi bercerita bahwa beliau telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketaatan, keikhlasan para anggota jemaat dalam membayar pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala melalui canda-canda mereka. Dari sekian banyak yang membayarkan candanya kepada beliau, ada satu orang yang istimewa. Sehingga beliau tak kuasa untuk tidak menuliskannya. Mengabadikan sebuah spirit dari mengutamakan hak-hak Allah Ta'ala di atas yang lainnya. Namanya Untung Suyono. Beliau baiat di tangan almarhum Bapak Ikin Sodikin yang merupakan mertua dari Ibu Eis Mujiarsi. Pak Untung memiliki 12 orang anak. Semua dihidupi dengan jalan berjualan surat kabar. Beliau berjualan di sebuah lapak kecil di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung atas kebaikan seorang dokter yang merasa iba dengan kondisinya. Tak mudah membesarkan 12 orang anak dengan hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan surat kabar. Tapi lebih tak mudah lagi bagi beliau dalam kondisi yang serba pas-pasan. Bahkan kekurangan itu beliau masih mendahulukan untuk bayar canda tepat waktu. Bahkan sebelum habis bulan, beliau sudah menitipkan uang canda untuk bulan selanjutnya. Di suatu sore, di saat kota Bandung diguyur hujan deras. Selepas pulang berjualan, Pak Untung berjalan menembus derasnya air hujan menuju rumah Bu Eis Mujiarsi. Sambil menggendong sebuah ransel yang sudah lusuh dengan resleting yang telah rusak. Pak Untung menembus derasnya air hujan dengan hanya bermodalkan sebuah kantong kresek hitam yang membungkus kepalanya. Tok, tok, tok. Pak Untung mengetuk pintu. Dari balik pintu, keluarlah sang muhasil. Ibu Eis mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam. Meskipun seringkalinya Pak Untung menolak dan hanya memutuskan untuk berdiri di luar. Tapi hari itu beliau masuk ke dalam. Bu Eis tahu maksud dari kedatangan tamunya di tengah hujan deras itu. Ya, tidak lain adalah bayar canda. Padahal bisa saja besok
Atau besoknya lagi. Bukankah setiap kita bisa memaklumkan diri untuk menunda 1 hari saja untuk bayar canda? Tapi tidak untuk Bapak Untung. Semakin lama ia menundanya, semakin sakit batin. Seolah-olah besok mau kiamat. Saat ditanya, kenapa harus hari ini? Lelaki itu selalu menjawab dengan sangat sederhana. Bisika coceng hak Allah Ta'ala. Takut terpakai hak Allah Ta'ala. Ia tak butuh alasan yang rumit untuk mengungkapkan cintanya kepada Allah Ta'ala. Ia tak butuh kelapangan untuk sekedar mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Ia hanya butuh satu alasan untuk melakukan semua itu. Ya, bayar canda membuat hidupnya lebih tenang. Cuma itu alasan. Pak Untung akhirnya masuk ke ruang tamu. Beliau mengeluarkan 1 buntel uang dari saku celananya. Ia taruh di atas meja. Lalu Ibu Eis mengambilnya dengan hati-hati, merapihkannya dan menghitung berapa jumlahnya. Terhitung 150.000. 150.000 dari pecahan 2.000-an yang sudah lusuh dan lecek itu. Bisa dibayangkan bagaimana tebalnya kumpulan uang 2.000-an yang sudah lecek itu. Bagi sebagian kita jumlah tersebut mungkin kecil. Tapi bagi Pak Untung, ia sedang meletakkan jantung kehidupannya di atas tumpukan uang 2.000-an tadi. Ia tak peduli bagaimana keadaan anggota keluarganya yang mungkin tengah menunggu uang-uang tersebut. Sebab uang mudah dicari, tapi ketenangan dalam hidup hanya bisa didapatkan ketika kita mengutamakan hak Allah Ta'ala. Meskipun di saat-saat yang paling sulit sekalipun, di saat-saat kita membutuhkan. Beriring waktu dan roda kehidupan yang terus berputar, Pak Untung makin rapuh. Langkahnya makin ringkih untuk sekedar menahan beban tubuhnya. Ia akhirnya menyudahi usahanya untuk mengaisi rezeki dari Allah Ta'ala sebagai seorang penjual surat kabar. Meskipun Pak Untung sudah tidak berpenghasilan lagi, tapi ia tak pernah lupa untuk berkunjung ke rumah Ibu Eis, membayarkan candanya yang ala kadarnya. Tapi di dalam tiap receh demi receh, uang yang ia bayarkan untuk canda tidak pernah kering dari cintanya kepada Allah Ta'ala. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
मोहब्बत से जो अपनी खींचता है।